Halo semuanya, kalau belakangan ini kalian sering buka medsos, kalian pasti nyadar ada badai rumor yang lagi viral banget. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi. Ada banyak banget narasi yang berseliweran, mengklaim kalau proyek Ibu Kota Baru atau IKN itu resmi dibatalkan dan Jakarta bakal selamanya jadi ibu kota negara kita. IKN batal jadi ibu kota negara Indonesia. Lantas bagaimana nasib proyek ambisius karya Jokowi ini? Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN. Dengan demikian, ibu kota negara Indonesia saat ini masih dipegang oleh Jakarta. Nggak heran, komentar pedas bermunculan di mana-mana. Netizen pada bingung dan isu ini jadi panas banget. IKN sudah digelontorkan duit 147 triliun, tapi ibu kota tetap Jakarta. Apa respon Jokowi? Hasilnya nol besar untuk perpindahan pusat pemerintahan. Jakarta masih ditetapkan sebagai ibu kota. Putusan MK hanya mengukuhkan kenyataan pahit. Proyek mega IKN itu terbengkalai secara status hukum ibu kota. Apa kabar Jokowi? IKN yang sudah digelontorkan ratusan triliun duit rakyat, tapi ibu kota tetap Jakarta. Tapi pertanyaannya, emang benar gitu kenyataannya? Nah, di sesi penjelasan kali ini kita bakal nyingkirin semua kebisingan politik itu. Kita akan coba netral, misahin mana yang cuma sekedar fiksi di internet dan mana yang benar-benar fakta hukum di lapangan. Oke, mari kita langsung bedah semuanya. Agenda kita hari ini. Pertama, klaim dan rumor publik. Kedua, fakta Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mekanisme transisi. Keempat, progres pembangunan. Dan yang kelima, warisan proyek nasional. Kita masuk ke bagian pertama, klaim dan rumor publik. Jadi pertanyaan intinya nih, yang paling banyak ditanyain orang-orang di internet, apakah relokasi IKN beneran batal? Apa iya putusan pengadilan baru-baru ini maksa Jakarta buat permanen jadi ibu kota dan bikin IKN cuma jadi proyek bayangan? Wajar sih kalau banyak yang nanya gini, apalagi ngelihat tajuk berita yang emang lumayan sensasional. Nah, ini dia keresahan-keresahan yang paling sering diangkat sama para pengkritik. Mulai dari anggaran 147 triliun rupiah yang katanya udah habis digelontorkan, terus proses Undang-Undang IKN yang diklaim super kilat cuma 42 hari, sampai isu soal pemberian hak guna usaha atau HGU 190 tahun, dan juga potensi ancaman buat masyarakat adat di Kalimantan Timur. Tapi untuk meluruskan fakta secara netral, aturan HGU 190 tahun itu sama sekali nggak diberikan langsung di muka, melainkan lewat siklus bertahap dengan evaluasi yang super ketat. Terus, pemerintah juga diwajibkan oleh undang-undang untuk ngasih kompensasi yang adil dan merelokasi masyarakat adat yang terdampak. Kita catat dulu ya semua keresahan publik ini secara objektif, karena inilah akar dari kontroversi yang lagi kita bahas. Lanjut ke bagian kedua, fakta Mahkamah Konstitusi. Poin krusialnya ada di sini. Putusan MK nomor 71 itu sama sekali nggak membatalkan proyek IKN. Sebaliknya, MK justru menolak gugatan soal potensi kekosongan ibu kota. Kenapa ditolak? Ya, karena menurut MK, semuanya udah diatur dengan sangat jelas. Penolakan ini justru jadi bukti kuat kalau Undang-Undang IKN itu tetap aktif, sah, dan berlaku sepenuhnya. Jadi, narasi yang bilang IKN bakal jadi kota hantu karena batal secara hukum, itu benar-benar keliru dan nggak berdasar sama sekali. Coba deh, kita lihat langsung kutipan dari pasal 39 Undang-Undang IKN. Di situ tertulis jelas, DKI Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara hingga ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan. Ini adalah teks hukum yang nggak bisa dibantah. Dari awal, undang-undangnya emang udah merancang kalau Jakarta bakal terus jadi ibu kota, sementara IKN-nya lagi dibangun. Nggak ada yang dibatalin kok, kita tuh cuma lagi ada di fase tunggu yang emang udah direncanakan. Masuk ke bagian ketiga, mekanisme transisi. Biar gampang, kita bandingin status hukum keduanya saat ini. Di satu sisi, daerah khusus Jakarta masih bertindak sebagai ibu kota operasional yang resmi. Roda pemerintahan pusat masih jalan di sini. Di sisi lain, IKN itu statusnya adalah ibu kota masa depan yang udah ditetapkan secara legal tapi lagi nunggu aktivasi formalnya. Dua-duanya punya peran yang jelas dalam masa transisi ini. Jadi secara tata negara nggak bakal ada yang namanya kekosongan kekuasaan. Dan kuncinya ada di satu istilah ini, Kepres atau keputusan presiden. Kalian bisa bayangin Kepres ini tuh kayak tombol aktivasi pamungkas. Undang-undang ngatur kalau presiden harus menekan tombol hukum ini buat meresmikan pemindahan status ibu kota. Selama tombol ini belum ditekan, ya Jakarta tetap jadi ibu kota. Sesimpel itu kok proses hukumnya. Bagian keempat, progres pembangunan. 77%. Angka ini gede banget loh, dan pastinya bercerita banyak.
Ini adalah capaian pembangunan fisik IKN per Mei 2026 yang disorot dalam data kita dengan fokus yang sangat kuat buat nyelesain kompleks legislatif dan yudikatif. Proyek masif ini jalan terus buat ngejar target jadiin IKN sebagai pusat politik yang utuh. Jadi jelas banget ya, ini bukan angka dari mega proyek yang ditinggalin gitu aja. Sekarang kita ngomongin lini masanya. Publik tuh sering panik karena mikir semuanya harus beres besok pagi. Padahal proyek ini dirancang pakai tahapan yang super terstruktur. Tahap 1 dari 2022 sampai 2024 itu murni fokus di infrastruktur dasar kayak jalanan, air, listrik. Terus berlanjut ke tahap 2 dari 2025 sampai 2029 buat ngebangun ekosistem berkantorannya. Nah, target besarnya ada di tahun 2028 untuk relokasi politik resmi. Semuanya jalan ngikutin jadwal panjang ini, bukan proyek yang dianggap gagal cuma karena belum selesai dalam semalam. Dan tabel ini secara brilian ngilustrasiin target-target tahun 2028 yang diatur dalam Prepres nomor 79. Sebelum tombol Kepres tadi ditekan, ada syarat fisik yang wajib dipenuhi. Area inti pusat pemerintahan harus udah terbangun seluas 800 sampai 850 hektar. Gedung perkantoran minimal rampung 20% dan layanan kota cerdas minimal udah nyakup 25%. Jadi ada metrik berbasis data yang spesifik banget yang lagi dikejar pemerintah sebelum pemindahan resminya kejadian. Dan yang terakhir, bagian kelima, warisan proyek nasional. Buat ngebahas ini, kita pakai analogi yang gampang aja. Coba kita bandingin IKN sama JIS atau Jakarta International Stadium. Kalian pasti ingat dong, JIS itu kan stadion megah yang dibangun di era pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta. Terlepas dari berbagai kritik atau masalah waktu pembangunannya, stadion itu berdiri tegak sampai sekarang. Salah satu sumber kita bahkan cerita betapa asyiknya dia nonton konser Dewa 19 di sana. Keduanya, baik IKN maupun JIS, adalah contoh karya fisik yang lahir di era kepemimpinan tertentu. Pesan utamanya jelas banget, mega proyek nasional, mau itu IKN di Kalimantan, stadion megah di Jakarta, atau infrastruktur lainnya, pada akhirnya adalah aset negara jangka panjang buat seluruh rakyat Indonesia. Bangunan-bangunan ini nggak punya afiliasi partai. Mereka bukan sekedar warisan pribadi dari satu atau dua politisi aja. Mereka ini sejarah fisik yang bakal dipakai sama generasi bangsa kita ke depannya. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lumayan bikin mikir. Setelah ngelihat bukti-bukti hukum yang valid dan progres fisik yang terukur soal IKN tadi, gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa mulai mengevaluasi infrastruktur masa depan bangsa secara objektif tanpa terus-terusan dibutakan sama politik partisan? Sesuatu buat kalian renungin nih. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi penjelasan kali ini. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.